Nah, pada video sebelumnya udah sampai ke worksheet yang neraca saldo disesuaikan. Sekarang dilanjutkan pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi berisi itu akun-akun nominal saja, sedangkan kolom neraca berisi akun-akun real saja. Jadi, kita analisis kolom laba rugi. Ini kolom laba rugi kan berisinya akun nominal. Akun nominal itu adalah akun pendapatan dan akun beban. Jadi kita analisis, ini pindahkannya nominalnya itu yang dari neraca saldo disesuaikan ya. Jadi ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa dari neraca saldo disesuaikan. Nah, baru ada pendapatan sewa, ada beban gaji, beban listrik, dan beban lainnya. Kemudian jangan sampai dilupakan yang akun-akun yang ditambahi ini juga. Akun-akun yang ditambahi ini dimasukkan juga ke kolom laba ruginya, yaitu beban perlengkapan, beban sewa, dan beban lainnya kita analisis. Baru setelah itu, setelah kita masukkan semua pendapatan sama akun bebannya, pada bagian bawah kita bikin akumulasinya. Udah, baru setelah itu masuk ke kolom neraca. Yang dicatat adalah akun real. Akun real itu adalah akun aset, liabilitas, sama ekuitas. Jadi kita pindahkannya itu dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ini ada kas, piutang usaha, dan lainnya. Kemudian ada liabilitas utang usaha, utang bank, ada ekuitas modal, prive. Nah, jangan juga dilupakan ini, akun-akun yang ditambahi. Ada utang gaji, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan. Setelah semuanya kita udah analisis, memang udah dipindahkan semua, baru kita bikin akumulasinya pada bagian bawah, kita hitung. Kita bikin penjumlahannya. Jadi pasti nanti banyak pertanyaan itu kenapa ini bisa-bisa jadi balance pada bagian bawahnya, dan kenapa ini nggak balance. Jadi kita masuk dulu ke kesimpulan secara umum. Maksud kesimpulan secara umum ini adalah kesimpulan bagi worksheet. Jadi yang pertama, tujuan adanya kertas kerja itu untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Yang kedua, penyusunan kolom laba rugi berisi akun nominal. Akun nominal yang tadi saya jelaskan yaitu pendapatan dan beban, dari neraca saldo disesuaikan angkanya. Kemudian yang ketiga, penyusunan kolom neraca berisi akun real, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, angka-angkanya itu dari neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan secara khusus, maksudnya kesimpulan kertas kerja dari Corona Tour and Travel ini. Jadi kita masuk ke kesimpulan dari Corona Tour and Travel. Yang pertama, sisi kredit kolom laba rugi kan lebih besar dari ini. Kolom laba rugi kan pada perhitungan terakhirnya sisi kreditnya itu lebih besar daripada kolom debitnya. Berarti perusahaan ini memperoleh laba. Karena secara logikanya begini, pendapatan itu normalnya bertambah di kredit, sedangkan beban normalnya bertambah di debit. Berarti kalau kolom kredit yang lebih besar, berarti pendapatan lebih besar dari beban. Berarti perusahaan itu memperoleh laba. Itu logikanya. Kemudian yang kedua, pada kolom neraca saldo debit lebih besar, jadi perusahaan memperoleh laba. Maksudnya di sini adalah kalau pada kolom neraca kan aset atau harta suatu perusahaan itu normalnya kan bertambah di debit, sedangkan utang dan modal itu normalnya bertambah di kredit. Jadi kalau debitnya itu lebih besar, menunjukkan hartanya itu lebih besar daripada utang sama modal perusahaan tersebut, menunjukkan perusahaan itu memperoleh laba. Nah, setelah kita lihat, setelah kita analisis kredit lebih besar daripada debit, kita bikin selisihnya. Selisih dari kredit sama debit ini berapa? Nah, selisihnya ini adalah dapat dicari sendiri, nanti hasilnya 9.450. Ini langsung dibuat di bawah akun debitnya supaya balance angkanya. Selisihnya itulah yang dibikin di kolom debitnya, baru nanti angkanya bakal balance. Baru kita analisis yang akun neraca. Di sini kita cari juga selisih antara akun debit sama akun kredit. Karena akun debitnya lebih besar, berarti kan memperoleh laba tadi. Berarti setelah kita cari selisihnya, itu nanti hasilnya 1.450 juga. Baru setelah itu kita bikin di bagian akun kredit supaya dia jadi balance. Nah, selisih antara
kolom kredit dan debit pada laba rugi itu sama dengan selisih antara kolom debit dan kredit pada neraca. Itulah besarnya laba perusahaan tersebut. Sampai sinilah penjelasan mengenai kertas kerja.